Apakah di antara teman-teman ada yang mendapat notifikasi seperti ini? Nah, bagi teman-teman yang mendapatkan notifikasi seperti ini dan masih bingung sebetulnya ini notifikasi apa ya, dan jika kita klik kita harus memilih yang mana. Nah, pada video kali ini kita akan membahas secara lebih detail ya tentang notifikasi pembaharuan iklan yang ada di YouTube ini. Oke, teman-teman bisa menjumpai notifikasi ini di YouTube Studio teman-teman ya. Nah, ini untuk notifikasi ini memang tidak semua channel itu mendapatkan notifikasinya ya. Kenapa kok tidak semua channel mendapatkan notifikasi ini? Nanti akan kita bahas di pertengahan video ini ya. Untuk yang pertama, kita buka dulu YouTube Studio kita ya, versi desktopnya. Kita buka terlebih dahulu. Oke, setelah kita terbuka YouTube Studio versi desktop seperti ini ya, untuk melihat notifikasinya, teman-teman bisa klik saja pada bagian penghasilan ini ya. Kalian klik. Lalu kalian bisa lihat ini, mulai 12 Mei 2025 untuk meningkatkan potensi penghasilan Anda, kami akan menambahkan slot iklan otomatis ke slot iklan manual di video yang sudah ada. Anda bisa memilih terus mengelola slot iklan secara manual. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Nah, bisa jadi untuk notifikasi ini itu akan muncul pada bagian dashboard teman-teman ya. Ya, kalian cek saja pada channel teman-teman muncul di bagian dashboard atau muncul di bagian penghasilan. Yang penting tampilannya seperti ini ya, itu nanti akan sama saja. Nah, untuk melihat apakah notifikasi ini dan perlu kita apakan begitu ya notifikasinya ini, ya kita bisa tahunya, kita klik saja pada bagian kelola ini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini yang mungkin teman-teman bingung begitu ya, harus memilih yang mana. Yang pertama ada aktifkan slot iklan otomatis, lalu yang kedua ada nonaktifkan slot iklan otomatis. Nah, kita harus pilih yang mana nih? Yang pertama ataukah yang kedua? Nah, sebelum kita lebih lanjut untuk membahas tentang bagaimana cara menentukan memilih yang atas ataupun yang bawah, kita bahas sedikit tentang sebetulnya iklan mid-roll itu apa sih? Bagi teman-teman yang mungkin masih baru gitu ya, ataupun yang masih awam tentang mid-roll itu sebetulnya apa. Nah, untuk mengetahui lebih detail dan lebih valid tentang iklan mid-roll itu sebetulnya apa sih? Ya, kita bisa membukanya di web bantuan YouTube ya. Nah, di sini sudah banyak sekali dan detail tentang penjelasan iklan mid-roll itu apa. Nah, mari kita coba bahas sekilas ya. Nah, untuk lebih singkat dan lebih simpelnya, iklan mid-roll itu adalah kalian bisa mengaktifkan iklan di tengah-tengah video. Nah, jika teman-teman pernah melihat video YouTube, lalu tiba-tiba muncul iklan di tengah-tengahnya, yaitu yang disebut iklan mid-roll ya. Jadi sampai sini teman-teman bisa memahami ya, iklan mid-roll itu apa? Yaitu iklan yang muncul pada tengah-tengah video yang ada di YouTube. Nah, untuk mendapatkan iklan mid-roll ini, ada syaratnya, beberapa syarat gitu ya. Yang pertama yaitu video teman-teman harus berdurasi 8 menit ataupun lebih ya. Jika teman-teman membuat video ataupun konten berdurasi di bawah 8 menit, maka iklan mid-rollnya ini tidak akan muncul ya. Nah, nanti akan coba kita bahas ya untuk bagaimana tampilannya video yang di bawah 8 menit dan video yang berdurasi 8 menit ke atas ya. Jadi supaya tahu perbedaannya bagaimana. Nah, lalu yang kedua harus dimonetisasi. Nah, ini persyaratan yang wajib ya, karena kalau kita ingin mendapatkan penghasilan dari iklan ya tentunya channel kita itu juga harus dimonetisasi. Nah, ini juga sekaligus menjawab tentang pertanyaan ataupun pernyataan saya di awal tadi tentang notifikasi ini. Sebetulnya tidak semua channel itu yang mendapatkan notifikasi. Nah, siapa yang mendapatkan notifikasi dan siapa yang tidak mendapatkan notifikasi, dari sini sudah bisa kita simpulkan ya, yaitu channel-channel yang sudah dimonetisasi. Nah, bagi teman-teman yang belum channelnya belum dimonetisasi, tentunya kemungkinan besar tidak akan mendapatkan notifikasi ini ya. Ini juga sudah saya cross check di channel saya yang satunya. Untuk di bagian penghasilan ini juga tidak ada notifikasi tentang iklan mid-roll ini. Nah, mungkin bisa teman-teman cek ya, bagi teman-teman yang sudah channelnya monetisasi bisa kalian cek apakah notifikasinya sudah muncul, dan bagi teman-teman yang masih belum monetisasi juga mungkin teman-teman bisa cek apakah benar memang notifikasinya ini tidak muncul di channel teman-teman ya. Kita coba kembali lagi ke notifikasi itu tadi. Nah, untuk pengelolaan slot iklan mid-roll ini dimulai kapan sih? Nah, di sini sudah dijelaskan yaitu mulai 12 Mei 2025. Nah, ini kan masih ada waktu ya untuk mempersiapkan iklan mid-roll ini bagi channel kita masing-masing.
Nah, mungkin jika ada yang bertanya, tujuan dari pengelolaan slot iklan Mitrol ini untuk apa sih? Nah, untuk tujuannya sebetulnya kita bisa mengeceknya pada notifikasi ini ya. Ini kan ada kurang lebih 3 paragraf notifikasi ataupun bacaan yang bisa kita pahami. Nah, oke, kita coba pahami poin-poin pentingnya dari bacaan ini ya, sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul. Yang pertama tujuannya, di sini sudah dijelaskan yaitu tindakan ini akan mengurangi jumlah iklan Mitrol yang ditampilkan dalam slot iklan yang mengganggu. Nah, tujuan dari pengelolaan ini yaitu supaya mengurangi jumlah iklan Mitrol yang ditampilkan dalam slot iklan yang mengganggu. Jadi harapannya iklan-iklan Mitrol yang ditampilkan pada konten teman-teman itu tidak mengganggu penonton. Nah, yang dimaksud mengganggu itu yang seperti apa? Nah, selanjutnya di sini sudah dijelaskan. Seperti iklan di tengah-tengah kalimat. Nah, ini kan juga sangat-sangat mengganggu untuk penonton di YouTube ya. Misalkan teman-teman sendiri nih sedang melihat tutorial tertentu begitu. Lalu tiba-tiba di pokok penting penjelasannya tiba-tiba ada iklan. Nah, itu kan juga akan mengurangi kenyamanan kita untuk melihat konten ataupun video tersebut ya. Nah, maka dari itu pengelolaan ini diluncurkan oleh pihak YouTube-nya. Lalu YouTube-nya juga menjelaskan bahwa kami yakin dengan menampilkan lebih sedikit iklan yang mengganggu, jumlah penayangan akan meningkat dan peluang pendapatan kreator secara keseluruhan akan bertambah. Nah, ini harapannya seperti itu ya. Dan ini diyakini oleh pihak YouTube-nya. Ya, itu memang jelas ya. Jika kita sendiri sebagai penonton nyaman melihat video yang kita tonton, kita nyaman untuk melihat konten yang sedang kita tonton, tentunya kita menontonnya juga akan ajak. Tetapi berbeda halnya kalau kita menonton sebuah konten ataupun video terlalu banyak iklannya. Nah, itu kan akan sangat-sangat mengganggu ya. Jika penonton merasa tidak nyaman, ya bisa jadi penonton itu tidak lanjut untuk melihat video kita. Nah, itu harapannya seperti itu ya. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan tentang kita harus memilih yang mana. Nah, ini pada bacaan ataupun notifikasi ini, YouTube pun juga sudah merekomendasikan kita sebaiknya memilih yang mana gitu ya. Yaitu pada paragraf berikutnya. Untuk mempersiapkan perubahan ini, sebaiknya aktifkan slot iklan otomatis pada video teman-teman yang sudah ada. Slot ini dirancang untuk berada di titik jeda alami akan berfungsi dengan slot iklan manual Anda yang sudah ada dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya, jika teman-teman lebih memilih ataupun lebih suka mengelola slot iklan secara manual, ya teman-teman bisa memilih tidak menggunakan slot iklan secara otomatis ya. Nah, ini kembali lagi kepada teman-teman. Nah, tetapi kalau rekomendasi dari YouTube-nya, ya kalian bisa mengaktifkan slot iklan ini secara otomatis ya. Coba kalian perhatikan pada bagian pilihan pertama maupun kedua. Nah, di bagian pertama, ini kan juga ada tulisannya direkomendasikan. Nah, kalau saya pribadi sih, ya mending kita aktifkan slot iklan otomatis ya. Supaya biar YouTube saja yang memilihkan durasi mana iklan itu akan muncul. Supaya kita tidak perlu repot-repot untuk memilih iklan itu munculnya pada durasi berapa. Dan kalau kita memilih secara manual pun juga ada beresiko bahwa pilihan kita itu nanti akan ditinjau dulu oleh pihak YouTube-nya apakah bisa digunakan ataupun tidak. Nah, ini kan juga membuang-buang waktu juga ya. Ya, lebih baik kita serahkan kepada YouTube-nya yang lebih tahu durasi mana yang sekiranya tidak mengganggu penonton. Seperti itu ya. Jika kita sudah memilihnya, bisa kita klik saja pada bagian simpan. Nah, selanjutnya mari kita coba bahas tentang bagaimana sih cara men-setting slot iklan Mitrol ini pada YouTube Studio kita. Nah, langkah pertama yaitu kita buka pada bagian konten ya. Ini. Lalu selanjutnya kalian bisa pilih konten mana yang ingin kalian setting begitu ya. Tapi biasanya secara bawaan akan sudah tersetting otomatis oleh pihak YouTube-nya ya. Nanti coba teman-teman cek apakah memang sudah tersetting secara otomatis ataupun belum. Nah, ini coba kita praktekkan saja untuk cara men-settingnya ya. Misalkan saya memilih untuk video yang pertama ini, kita bisa klik pada bagian detail ataupun pada bagian thumbnail ya, untuk membuka informasi dari konten kita. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, kalian bisa klik pada bagian monetisasi. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Untuk bagian di monetisasinya ini sudah saya pilih aktif seperti ini ya. Lalu selanjutnya kalian bisa perhatikan tampilan yang ada di sini. Tampilkan iklan Mitrol selama video saya. Nah, ini kita bisa centang ataupun kita close seperti ini ya. Nah, ini karena video saya berdurasi di atas 8 menit, ya untuk tampilan iklan Mitrol ini pasti akan muncul ya. Tapi coba kita bandingkan jika konten saya itu di bawah 8 menit, misalkan video yang ini ya.
seperti yang saya jelaskan tadi, karena salah satu syarat untuk kita bisa mendapatkan iklan mid-roll ini yaitu videonya berdurasi 8 menit ke atas ya. Jika di bawah 8 menit tentunya kita tidak akan bisa mendapatkan iklan mid-roll ini. Nah, coba kalian perhatikan, di sini tidak ada tulisan iklan mid-roll-nya ya. Di sini ada notifikasi hanya video berdurasi lebih dari 8 menit yang memenuhi syarat untuk diberi tayangan iklan mid-roll. Nah, sudah clear ya, untuk membuktikan persyaratan untuk kita bisa mendapatkan iklan mid-roll itu, ya konten kita harus berdurasi 8 menit ke atas. Seperti itu ya. Kita kembali lagi pada bagian ini. Nah, ini durasinya 16 menit, maka saya akan mendapatkan iklan mid-roll. Nah, untuk mengelolanya atau settingnya, kita bisa klik saja pada bagian kelola slot iklan ini. Nah, maka akan muncul halaman seperti ini ya. Kalian perhatikan pada bagian slot iklan otomatis ini akan tercentang seperti ini ya. Karena tadi kan saya memilih untuk slot iklannya ini otomatis dipilihkan oleh pihak YouTube-nya. Karena ya menurut saya YouTube-nya lebih tahu durasi mana iklan itu muncul yang tidak mengganggu penonton. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa memasang slot iklan itu secara manual. Nanti kita akan coba praktekkan. Dan kita juga bisa memadukan keduanya, yaitu slot iklan otomatis dan kita bisa men-setting untuk slot iklan manual. Kita nanti akan coba praktekkan ya. Nah, untuk yang pertama dulu yaitu slot iklan otomatis, yaitu di sini kalau otomatis maka akan muncul pada bagian bawah ini ya, kalian perhatikan. Nah, pada bagian garis ini itu sebetulnya adalah iklan. Nah, iklannya juga akan muncul pada bagian ini. Nah, ini otomatis durasinya akan dipilihkan oleh pihak YouTube-nya ya. Jika kalian perhatikan ada cuma sekitar satu garis, ini artinya ya iklan yang akan muncul hanya satu iklan, seperti itu ya. Jika centangnya ini saya hilangkan, maka tampilannya seperti ini. Maka tidak akan ada iklan sama sekali pada video saya ya, seperti itu. Untuk men-settingnya iklan otomatis ya gampang sekali, kita tinggal klik saja seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk yang pertama slot iklan otomatis. Lalu yang kedua kita coba bahas untuk slot iklan manual. Kita hilangkan dulu untuk yang otomatisnya ya. Bagaimana untuk men-setting iklan slot iklan secara manual? Kita bisa memilih durasi mana nih. Misalkan pada durasi ini kita klik saja pada bagian atas yaitu sisipkan slot iklan. Nah, seperti itu ya. Maka akan otomatis iklan yang kita ingin tempelkan pada durasi tertentu akan muncul. Misalkan lagi nih, kita klik pada bagian ini, lalu kita sisipkan slot iklan. Nah, seperti ini ya. Nah, kalian coba perhatikan pada bagian ini, menunggu peninjauan. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jika kita memilih slot iklannya ini secara manual, ya ada resiko kita juga harus menunggu peninjauan ataupun verifikasi dari pihak YouTube-nya. Apakah durasi yang kita pilih itu disetujui oleh pihak YouTube-nya ataupun tidak? Nah, ini yang saya sebut tadi sedikit membuang-buang waktu begitu ya. Karena ya kita sudah harus memilih dan kita menunggu verifikasi dari pihak YouTube-nya disetujui ataupun tidak. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, coba kita gabungkan pemilihan iklan slot otomatis dengan pemilihan iklan slot manual gitu. Kita klik untuk slot iklan otomatis. Nah, maka akan tergabung seperti ini ya. Yang otomatis tadi hanya satu iklan saja. Lalu kita padukan dengan pilihan durasi manual kita. Nah, jika kalian perhatikan pada bagian atas juga ada tulisan ini yang manual, lalu di sini ada otomatis dan di sini ada manual. Nah, seperti itu ya. Kita coba lagi pilih untuk mengetahui apakah pemilihan durasi kita itu disetujui oleh pihak YouTube-nya ataupun tidak. Misalkan pada bagian ini saya sisipkan lagi, lalu pada bagian ini saya sisipkan lagi, misalkan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik saja pada bagian lanjut. Nah, jika ada tampilannya seperti ini, berarti untuk pengajuan kita memilih slot iklan manual itu ditolak ya, ataupun ada indikasi bahwa iklan yang kita pilih durasinya itu mengganggu penonton. Nah, jika mengganggu penonton, ini kan bertolak belakang dengan pengelolaan slot iklan secara otomatis yang diluncurkan oleh pihak YouTube-nya ya. Kan pihak YouTube meluncurkan pengelolaan iklan ini harapannya supaya penonton itu tidak terganggu begitu ya ketika melihat video ataupun konten kita. Jika kita memilih ataupun memasukkan iklan itu terlalu padat ataupun terlalu rapat, ya tentunya hal ini akan mengganggu penonton kita ketika melihat video ataupun konten kita. Dan jika sudah seperti ini, kalian bisa kelola slot iklannya lagi, lalu untuk lebih amannya kalian langsung saja klik pengelolaan iklan secara otomatis ya.
Nah, jika teman-teman memang ingin menambahkan slot iklan manual, ya kalau bisa jangan terlalu rapat tiap-tiap iklannya, supaya disetujui oleh pihak YouTube-nya ya, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu tadi ya, sekilas tentang notifikasi pembaharuan iklan yang ada di YouTube. Semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup ya bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton, see you next video.